untuk acara yang di Monas nih Pak ya, saya ulangi, acara 412 Pak ya, yang Car Free Day tadi, memang kami juga sudah menyampaikan kepada teman-teman penyelenggara, ini acara yang kemarin hari Minggu, ketentuan Car Free Day itu sebetulnya untuk kegiatan, satu, olahraga, dua, kegiatannya adalah hiburan, yang keempat, kegiatan budaya. Sesuai kemarin permintaannya, pemberitahuan kegiatan adalah parade budaya, sehingga dari kepolisian mendukung. Namun memang disayangkan ada beberapa yang kita lihat atribut-atribut partai yang ada di situ. Oleh karena itu kita memanggil panitia supaya atribut partai ini kita memberikan teguran supaya ke depan Car Free Day tidak dipakai lagi untuk kegiatan partai. Karena kalau enggak nanti semua partai nanti pakai semua tempat itu. Kemudian nanti banyak pihak nanti menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan lain. Oleh karena itu kita konsisten, Car Free Day spiritnya adalah untuk memberikan area bagi masyarakat di hari Minggu untuk berolahraga, kemudian hiburan dan budaya, semata-mata itu saja. Jadi sekali lagi kita memberikan teguran kepada panitia Pak. Kemudian yang di Monas untuk masalah 411 maupun yang 212 tadi saya sebenarnya sudah menjelaskan cukup panjang bahwa memang ada yang murni untuk kegiatan proses hukum, mendorong proses hukum kasus Ahok, tapi memang ada juga yang tadilah pendompleng-pendompleng yang sekarang sudah kita tangkap itu. Nah, penangkapan itu sekali lagi, kenapa bukan seminggu lalu, kenapa bukan 3 hari lalu, tapi memang timingnya kita ambil tepat supaya subuh dan tidak itu sempat untuk dipelintir kemana-mana. Kemudian kenapa di Monas, tadi saya sudah jelaskan juga, kita bukan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan di Monas, tapi mengkanalisasi supaya mereka tidak melakukan di Jalan Tamrin dan Sudirman yang lebih sulit untuk dikontrol dan akan banyak problem kalau di sana. Sehingga Istiqlal mungkin gak muat yang kita sampaikan di Monas. Kemudian dari Polri sendiri melihat ada upaya-upaya inkonstitusional memanfaatkan masa tadi. Nah, oleh karena itu Polri prinsipnya kalau upaya-upaya untuk menyampaikan pendapat, kritik dan lain-lain melalui mekanisme yang ada termasuk ke DPR tidak pernah menghalangi dan tidak menjadi masalah. Tapi kalau dilakukan secara inkonstitusional seperti menduduki DPR secara paksa, maka Polri sebagai penegak hukum, penjaga Kamtipmas, ini tentu hukum harus tegak dan Polri pasti tidak akan mentolerir apapun juga upaya-upaya paksa melanggar aturan hukum untuk melakukan pendudukan DPR MPR. Itu prinsip kita. Kemudian yang berikutnya Pak Asrul, masalah aksi-aksi tandingan lain-lain segala macam, ya. Apakah makar hanya di daerah atau di Jakarta? Kita lihat bahwa sementara ini di Jakarta. Kita belum melihat ada aksi-aksi yang lain, jaringannya yang ada di daerah. Nah, tapi memang kita melihat bahwa
yang kami lihat adalah upaya permufakatan jahat untuk melakukan makar. Makar itu diantaranya lah menggulingkan pemerintah dengan cara tidak sah, cara menduduki DPR paksa, dan kemudian melakukan langkah-langkah lain pemaksaan. Itu adalah upaya-upaya tidak sah yang di dalam pasal 107 dapat dikatakan permufakatan jahat untuk melakukan makar. Jadi makar itu tidak harus dengan cara menggunakan kekuatan bersenjata, tembak-tembakan lain, bukan. Kita silakan sama-sama kita pelajari dalam KUHP upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah secara inkonstitusional, apalagi kalau sudah ada perbuatan pelaksanaannya rapat dan kemudian sudah mau mengambil alih massa. Nah, itu sudah menurut kami upaya permufakatan jahat untuk melakukan makar, dan itu pelanggaran hukum, dan itu terus kita proses meskipun ada yang kita tidak tahan. Kemudian di Jakarta ya memang karena memang tempat ini adalah pusat politik, simbol politiknya lah kalau untuk pemerintah adalah istana, maka simbol politik untuk para kongresmen, para senator adalah di DPR itu. Jadi kalau mereka mengambil alih DPRD, mengambil alih kantor gubernur, nggak ada manfaatnya, bukan makar nih. Kemudian apakah situasi ini jangan sampai ada lagi aksi-aksi berikutnya, 12 aksi yang terakhir. Maunya kita juga begitu, inginnya kita begitu. Tapi kalau kita melihat bahwa tuntutan dari para pengunjuk rasa itu adalah tagnya mereka adalah penjarakan Ahok, maka tentu saya kira mereka nanti akan mengikuti betul kasus yang ada di pengadilan, dan tidak menutup kemungkinan nanti akan ada unjuk rasa lagi di pengadilan. Ya, nanti tugas daripada polisi mengamankan proses peradilan itu supaya tidak terganggu dan tetap dilaksanakan secara konstitusional, kira-kira seperti itu, dan tetap mengakomodir para pengunjuk rasa juga. Kemudian masalah kasus buruh tanggal 8/12 akan turun. Ini agendanya beda. Sepanjang agenda mereka konstitusional, yaitu masalah PP 78 2016, kita akan hadapi dan kita akan layani mereka. Jadi Undang-Undang 998 itu melindungi pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya, dan Polri wajib untuk mengamankan dan melayani mereka. Tapi harus diatur melalui dialog. Yang tidak boleh terjadi kalau aksinya anarkis. Kalau aksi anarkis, maka Polri pasti memiliki SOP, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling keras bisa dilaksanakan. Ini saya kira pendekatan kita sudah sering lakukan dengan kelompok-kelompok buruh. Ya, tapi yang kelompok buruh yang selalu agak sedikit alot untuk berdiskusi ya kelompok KSPI, dan kita terus melakukan pendekatan pada mereka. Kemudian Bang Arsul tadi masalah preventive justice, preventive coercion, ini sebetulnya bagus kalau bisa dimasukkan dalam KUHP. Cuma masalahnya aktivis demokrasi dan yang lain-lain setuju nggak gitu? Iya, karena preventive coercion ini mirip-mirip sedikit dengan detain without trial nantinya. Detain without trial sama dengan ISA, Internal Security Act-nya Singapura. Nah, saya kira kita paham bahwa dalam sistem hukum kita selalu menggunakan azas due process dan crime control model. Apa yang dimaksud oleh Pak Arsul tadi mengenai preventive justice itu sebetulnya adalah crime control model, yaitu bagaimana hukum dibuat fokus kepada bagaimana bisa mengendalikan kejahatan atau mengendalikan pelanggaran supaya tidak terjadi, sehingga diberi ruang yang lebih kuat kepada negara untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka melindungi keamanan nasional. Saya kira kita paham bahwa antara civil liberty
dengan national security, kebebasan individu dengan keamanan nasional itu berada pada garis kontinum yang bisa bergeser dari satu waktu ke yang lain maupun dari satu negara ke negara yang lain. Nah, kita saat ini menggunakan kontinuumnya itu lebih kepada civil liberty. Kalau memang kita menganggap bahwa situasi negara keamanan nasional terancam, maka kita bisa geser kontinuumnya lebih banyak ke arah bagaimana melindungi national security. Nah, kalau kita national security yang lebih kuat, maka berarti kita sudah mulai menggunakan crime control model. Namun saat ini saya kira tuntutan masyarakat, kita inginnya untuk kasus teror menggunakan crime control model, di mana national security lebih penting daripada civil liberty. Garis kontinuumnya lebih digeser kepada national security. Tapi khusus yang kemarin 4.11 dan lain-lain, memang yang kami lakukan penangkapan tanggal 2.11 pagi, 2.12 pagi, itu bukan preventive justice, bukan juga menggunakan crime control model, tapi yang kami lakukan adalah due process of law. Tetap due process dengan mengutamakan perlindungan kepada civil liberty, yaitu perlindungan manusia. Kita lakukan penangkapan karena adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan. Kalau dalam model crime control, preventive justice, dia lebih banyak menggunakan laporan intelijen. Tapi dalam due process kita lebih banyak menggunakan 184 KUHP, sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup kita lakukan penangkapan, dan penangkapan ini nanti tentunya kita melalui proses hukum untuk diajukan, kita lengkapi bukti-bukti yang lain untuk kita ajukan ke peradilan, due process of law. Saya kira itu. Kemudian untuk Habib, PO Bus ini jadi sudah saya sampaikan tadi, awalnya memang PO Bus kita kunci, awalnya tidak boleh untuk membawa peserta 212 berangkat ke Tamrin dan Sudirman. Kenapa? Karena Tamrin dan Sudirman dasar kami adalah Undang-Undang Nomor 998 Pasal 6. Di dalam Pasal 6 itu disebutkan bahwa kebebasan individu menyampaikan pendapat di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 5 itu dibatasi dengan pasal 6. Tidak boleh mengganggu ketertiban umum, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, dan seterusnya. Dan di pasal 15, pasal 15-nya mengatakan bila pasal 6 dilanggar, Polri dapat membubarkan. Nah, persoalan teknis lapangannya, kalau sudah berkumpul 10.000 orang saja, kita membubarkannya pasti dengan persuasif nggak bisa, pasti dengan kekerasan. Nah, kalau kekerasan terjadi, sudah benturan, pasti ada korban. 4.11 adalah buktinya. Pasti korban entah dari petugas maupun dari masyarakat. Oleh karena itu kita melakukan langkah pencegahan. Langkah pencegahannya adalah jangan sampai mereka berangkat. Nah, untuk itu kita lakukan pertama dengan maklumat yang disebarkan oleh Pak Kapolda. Memang tadi ada pertanyaan, kok pakai helikopter? Sebetulnya paling bagus memang WA-an. Tapi sekarang model WA sudah dipakai semua orang. Sudah dipakai oleh ya polisi juga, intel juga, macam-macam, termasuk para pendemo. Mereka juga sudah punya cyber troops juga. Ini perang WA, perang media sosial luar biasa. Kalau kita pakai dengan pengumuman itu, maklumat itu dengan menggunakan itu, di-hoax lagi sama mereka nanti. Di-hoax ini dibuat oleh maklumat oleh Kapolda tentang himbauan tidak melakukan unjuk rasa di Jalan Tamrin Sudirman, melanggar pasal sekian. Bisa nanti diganti himbauan Kapolda, silakan berangkat ke Jalan Tamrin Sudirman, ini undang-undang melindungi kita. Dibalik begitu-begituan ini mainnya sekarang.
Tapi kalau seandainya kita pakai helikopter gitu, gaya lama lagi, silakan kalau mau pakai helikopter juga, kita tangkap. Kira-kira gitu Pak. Jadi memang ada wah dikit lah. Kalau dibilangin Kak suasana genting betul, lah memang nggak main-main. Ini jutaan orang akan datang ini, masa kita mau main-main? Jadi kalau jutaan orang datang ini, memang kita harus serius. Kita udah mengantisipasi ini akan rame nih. Kenapa? Kita kunci PO Bus, mereka jalan kaki. Bahkan sudah persiapan dari Jawa Timur mau naik motor. Iya. Sehingga ini yang kita lakukan. Ada beberapa menyampaikan dari beberapa ormas, wah ini polisi sengaja mengakomodir mereka, polisi sengaja membiarkan mereka di Monas. Bukan, kita maunya nggak ada demo itu. Kalau kita boleh pilih dari sisi keamanan, maunya kita nggak ada demo itu, cukup beberapa orang perwakilan. Tapi ini kan tidak, yang terjadi ini kan pergerakan massa, dan kemudian kita melihat ini sulit dibendung. Yang kita bisa lakukan adalah mengkanalisasi itu. PO Bos dikunci, mereka akan ribuan jalan kaki dari Ciamis, dari mana, ribuan naik motor. Lebih susah lagi Jakarta. Jakarta akan dipenuhi oleh ratusan ribu motor, jutaan mungkin juga bisa. Nah oleh karena itu begitu sudah tercapai kesepakatan bahwa itu di Monas, mereka minta dibuka Pak PO Bosnya. Oke, silakan dibuka. Bukan berarti kita membiarkan, daripada dia naik motor, daripada dia jalan kaki, dan akan menjadi membuat masyarakat lebih resah lagi. Udah lebih baik cepat mereka datang naik bis, pulang lagi cepat datang naik bis lagi. Kira-kira begitulah. Nah ini jadi yang kita lakukan lah, sekali lagi mengkanalisasi. Nah kalau seandainya tadi Habib menyampaikan, Pak mereka di stop berkali-kali, kita pegang perjanjian nomor 2 dengan GNPF. Di nomor 2 atau nomor 3 itu menyampaikan bahwa masyarakat silakan datang, tapi tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa bambu runcing dan lain-lain. Datanglah dengan niat untuk beribadah, bawa saja sajadah dan Al-Quran. Itu bahasanya gitu. Nah jadi ini himbauan, yang ngawasin siapa? Polisi. Yang ngawasi polisi. Saya perintahkan wilayah-wilayah silakan mereka jalan, tapi tolong periksa, jangan sampai nanti mereka bawa macam-macam. Kenapa? Karena ada penumpang gelap juga. Itu Pak Edi Kadensus 2 minggu 3 minggu lalu sudah nangkap di Majalengka bom, dan kelompok ini mau datang juga ke mana, ke sini. Saya bisa bayangin, kita bayangin kalau terjadi peristiwa rame begitu, satu bom meledak, korban itu nggak akan bisa lagi dikendalikan oleh panggung, repot sekali kita, rusuh bisa tadi. Nah oleh karena itu kami jaga betul semua wilayah, bila perlu 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali periksa semua, tak, sehingga yang masuk Jakarta betul-betul steril mereka dari bom, dari bambu runcing, dari panah segala macam. 411 itu kita bobol karena bambu runcing dipakai bendera, di ujungnya diruncingi. Begitu dia pakai bendera, begitu sampai depan petugas ditusukin Pak, jebol berapa itu anggota kita. Saya sependapat tadi kalau ada usulan bahwa ini anggota ini diberikan penghargaan. Jadi nanti mungkin saya minta Pak Wakapolri cek dari 18 orang ini mana yang layak kita berikan KPLB nantinya Pak. Kemudian yang berikutnya, tadi Pak Habib sudah tanya nih, di Solo ditangkap cepat sekali langsung ditahan, pembuktiannya gampang sekali. Ini permasalahan pembuktian, ini alat bukti. Jadi pembuktian di kasus Solo ini juga perobekan Al-Quran, udah merobek kitab suci, sudah nggak perlu saksi ahli lah, langsung tangkap, tahan saja. Tapi kalau kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah ungkapan perasaan, kemudian yang nggak jelas, absurd, ini apalagi ahlinya beda-beda pendapat, kita memang ada resiko. Itu tadi yang menangkap yang
kemarin Agim sampaikan waktu acara itu, kita yang neken-neken enak katanya gitu, nggak ada risiko. Tapi yang Kapolri atau Polri yang menjalani kasusnya, dia tanggung risiko. Sama seperti ini. Kalau seandainya nanti kita lihat kasusnya yang saksi ahlinya beda-beda pendapat, kita berpikir worst scenario. Kalau worst scenario ternyata misalnya mohon maaf bebas, maka otomatis yang digugat bukan yang demo, yang digugat nanti adalah yang nahan karena sudah merampas kemerdekaan orang. Nah ini, tapi ya kita lihat saja nanti kasusnya. Nah kasus saksi ahli ini ada 3 macam yang kita libatkan. Saksi ahli dari pihak pelapor juga ada, kita berikan kesempatan menyampaikan ahlinya dari majelis ulama. Saksi ahli dari pihak terlapor karena dia juga punya hak untuk membela dirinya, dan saksi ahli dari penyidik. Saksi ahli penyidik umumnya diambil dari kalangan akademisi. Makanya ini kita lihat yang di situ saksi ahlinya ada yang dari UGM, ada yang dari UI, ada yang dari Gajah Mada, sudah UGM Gajah Mada juga ya. Di Ponorogo Pak ya? Universitas Ponorogo, rata-rata kalangan akademisi yang kita anggap intelektualnya tinggi gitu. Ya, ahli bersaksi ya banyak sekali Pak. tergantung kali. Kemudian ya kasus di Tulang Bawang ini Pak Habib, nanti kita cek Pak Habib, ini memang ini kasus ini panjang sekali nih, kasus Tulang Bawang di masalah kebun itu Pak ya. Nanti mungkin Pak Irwasum akan mengecek kasus ini. Kasus ini memang kemarin sempat konflik bakar-bakaran itu, dan masyarakatnya masih ada di dalam. Sebagian Brimob sudah dorong kemarin, dan kemudian sekarang mungkin masih dijaga itu kalau saya tidak salah oleh aparat keamanan sana, Kapolres. Mohon izin nanti mungkin Pak Irwasum yang akan mengecek kasus sengketa lahan masalah di Lampung ini. Kemudian untuk kasusnya AKBP Brotoseno ini, kenanya kasusnya tidak pidana suap. Jadi kalau tidak pidana suap, kita kenakan prosesnya pidana, bukan kode etik. Nah karena kasusnya pidana suap, baik yang menyuap maupun yang disuap, dua-duanya kena. Ada 4 orang yang di sana. Jadi main suap-suapan itu Pak. Kemudian saya sependapat dengan Mas Jazilul soal bahwa pilkada ini belum selesai memang Pak. Ini kaitan memang, ini kental dengan nuansa pilkada. Jadi nanti saya kira pengamaran kami nanti memang 2012 ini bukan akhir. Kita nanti akan terus kawal kasus ini, nantinya akan di persidangan saya kira. Ya, ini kerawanan akan muncul di persidangan. Oleh karena itu kami akan mengawal dan mengamankan jalannya sidang semaksimal mungkin supaya proses dapat berjalan secara konstitusional. Kemudian biayanya lumayan Pak. Kemarin untuk aksi 411 itu kita hampir 33 miliar Pak habis. Kemudian untuk kasus 2 Desember, pengamanan 2 Desember itu 43 miliar. Kenapa? Karena melibatkan jumlah personil cukup besar. Kita menarik brimob dari daerah-daerah aman, pinjam sebentar. Itu kekuatan total untuk Polri dan TNI 4 November itu 20.000 lebih. Polri-nya 18.000, BKO TNI-nya 2.000 lebih, hampir 4.000 juga Pak. Jadi hampir 22.000 untuk 4 November. Sedangkan untuk 2 Desember kekuatan yang dilibatkan hampir 27.000. DPR saja 6.000 lebih Pak. Dan jadi total untuk 4 November dan 2 Desember itu
Itu bukan hanya bukan satu harinya ya, tapi kan sudah ada pergeseran sebelumnya naik terbang, naik pesawat, jalan ya 76 miliar untuk 2 demo besar itu, 2 aksi besar. 4.12.30 kalau itu murah meriah Pak pengamanannya. Pakai Polri keluarkan biaya sendiri. Tapi nggak seberapa ya, karena cuma sebentar, berapa jam saja gitu Pak. Kalau ini kan perlu persiapan penempatan pasukan di Monas, sebelumnya sudah berapa lama mereka bertahan, kalau nggak salah hampir 2 minggu ya, 2 minggu untuk satu kegiatan, seminggu sebelum hari H dan seminggu setelah hari H kita mewaspadai. Nah kemudian kita sudah ngajukan juga biaya kepada Menteri Keuangan karena untuk anggaran kontingensi Polri udah habis. Jadi kita minta 90 miliar, alhamdulillah sudah didukung, sehingga untuk kontingensi kalau terjadi apa-apa demo dan lain-lain sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 20-an hari lagi kita masih punya anggaran Pak. Ya, syukur-syukur nanti dari Komisi 3 nanti Banggar tahun depan bisa mantap lagi anggarannya, dibantu gitu. Iya Pak, karena mau pilkada. Saya sependapat tadi pilkada ini tadi sudah kami sampaikan angkanya, di dalam data juga ada, di dalam berkas itu kita baru dipenuhi lebih kurang 25%, 30% saja. Sisanya sedang dibahas, tapi berita bagusnya sedang dibahas tadi Pak. Ya, jangan sampai sedang mau akan gitu. Sedang dibahas ini Pak. Mohon dukungan Bapak-bapak nanti kalau ke dapil masing-masing Pak, tolong bantu itu untuk jangan sampai berpikirnya hanya hari H pencoblosan, padahal harusnya ada kegiatan kampanye dan kegiatan-kegiatan banyak sebelumnya yang harus kita kerjakan itu. Kemudian ya saya kira situasi ke depan ini Pak ya, untuk berkaitan dengan masalah kaitan 212 tadi, dari kelompok GNPF saya kira akan tetap mereka fokus pada sidang sehingga kerawanan masih tetap ada. Sedangkan dari kelompok pendompleng ya mereka akan maju terus juga sama ini, dan kami akan terus melakukan monitoring yang sangat ketat sekali, termasuk proses hukum kasus yang sudah ada ini yang ada 11 orang yang kita tangkap. Kemudian Pak Muslim Ayub Pak, mengenai meninggalnya yang tadi Rio Wahyudi yang di Sumatera Barat, nanti kita turunkan tim dari Bareskrim dan dari Propam untuk mengecek apakah kasus ini betul-betul bunuh diri atau dia dibunuh, dan akan saya berikan atensi untuk ini Pak. Kemudian untuk masalah pilkada di Aceh ini kita akan perkuat Pak. Sebetulnya ada beberapa kasus yang sudah kita ungkap, pelemparan granat sudah kita ungkap. Tadinya kita pikir ada hubungannya dengan pilkada. Iya, cuma memang barang banyak sekali di sana tuh, senjata, peluru, granat. Ini granat rupanya adiknya apa yang perempuan ini marah sama yang cowoknya. Kemudian perempuan ini kebetulan ada adiknya ini membeli granat nanas, naik motor dilempar ke mobilnya meledak dan kemudian korban. Nah di situ ada yang meninggal. Kita pikir tadinya wah ini pilkada udah mulai panas nih, nggak taunya Bang Nasir tahu aja kalau gitu-gitu. Iya. Sama beberapa ada kasus juga penembakan yang lain juga sama motifnya pribadi. Jadi memang di Aceh ini ada murni ada urusannya yang hubungan pilkada,
ada juga yang tadi urusan pribadi-pribadi, karena memang banyak barang beredar di sana masih. Ya, prinsip kami sependapat untuk di Aceh ini yang paling rawan itu memang daerah pantai utara dan pantai timur. Sekarang sayang Pak Muslimnya udah keluar lagi nih. Oh ada ya, ada. Pantai utara, pantai timur. Tadi geser Pak sana. Iya. Pantai kampungnya Pak Muslim sendiri aman, di Tenggara. Saya baru mau ngomong tempatnya Bang Nasir Jamil itu problemnya itu nanti itu. Aceh Utara, Pidi, kemudian di Lok Sumawe sampai Langsar ya, Aceh Timur, ya ini yang akan rawan gitu. Kita akan kirim nanti BKO Pak, sudah ada BKO dari Densus dan lain-lain sudah masuk sana Pak, tapi kita nggak sebutkan jumlahnya. Di mana? Dan kemudian aman daerah itu. Kemudian pada saat nanti menjelang hari H kita akan perkuat dari Sumatera Utara yang akan kita perkuat di daerah-daerah rawan ini. Kemudian dialog-dialog dari Pak Kapolda juga sudah, dan Wakapolda, saya sudah minta untuk mereka terus bangun dialog Kapolres untuk pasangan-pasangan yang paslon-paslon ini, supaya mereka jangan menggunakan cara-cara keras, senjata dan lain di sana gitu. Nah, yang paling utama mungkin tolong titip pesan kepada Pak Muslim dan Bang Nasir, nanti itu ada keluhan dari teman-teman di Aceh, anggarannya pilkadanya belum sepenuhnya turun gitu Pak. Ya. Kemudian Bu Erma, Bu, jadi kalau disampaikan ya dari segi usia dan akses yang ditangkap nggak masuk akal gitu Bu ya. Justru dari segi usia matang Bu beliau-beliau ini Bu, cara bermain politiknya, dan nggak harus beliau-beliau ini turun langsung mendobrak pagar DPR Bu. Tapi yang bisa lakukan adalah bagaimana untuk melakukan setting desain kegiatan segala macam. Justru yang senior, yang bisa, yang pengalaman, sedangkan yang muda-muda ini, itu yang muscle-nya, ototnya nih mereka. Kalau udah ototnya yang muda-muda memang begitu. Jadi tidak menjamin, tidak harus kita melihat dari segi fisik atau dari segi usia. Makin usia makin tinggi malah makin matang dia. Cara tenis bergerak, main taktik lapangannya seperti apa gitu Bu. Ya. Tapi ini prinsip proses hukum sedang berjalan. Jadi kita akan terus proses ini. Nah, tadi mungkin Bu Erma menyampaikan Polri jangan terlalu represif. Ya, orang protes jangan ditangkap gitu Bu ya. Saya sependapat itu. Ya, tapi Bu Erma konsisten juga. Ini Pak medsos ini sudah mulai macam-macam. Ini semua dipelintir segala macam. Sebetulnya itu ruang demokrasi juga itu, ruang kritis juga. Bapak segera tangkap, lacak tindak kepada yang menggunakan medsos itu segala macam gini. Ya. Nah, nanti kami tindak, nanti dibilang represif lagi gitu kan. Iya. Bapak ini anti represif, anti kritik. Enggak, kita paham di mana pada saatnya itu adalah kritik. Kita paham juga di mana saat itu kalau terjadi provokatif yang membahayakan. Kalau kritik no problem, kritik membangun. Protes nggak pernah kita. Kasus demo Polda Metro, saya juga pernah jadi Kapolda, Pak Irwasum pernah jadi Kapolda. Satu hari itu puluhan yang demo di mana-mana. Nggak pernah, kalau sepanjang mereka fine damai-damai aja silakan saja. Tapi kalau sudah mau dobrak sini dobrak situ, tangkap. Ada hukum harus tegas satu saat itu. Jadi kalau kita nangkap itu bukan berarti menutup ruang protesnya, bukan. Sama seperti kasus ini. Kita bukannya kita tangkap karena mereka mengeluarkan kritik kepada pemerintah. Tapi kalau udah bicara ngajak dobrak DPR, duduki DPR secara paksa, mau ngerahkan massa, nggak bisa.
Itu inkonstitusional, dan Polri akan konsisten. Gedung yang kita simbol negara ini tidak boleh diduduki dengan cara-cara inkonstitusional. Silakan kirim delegasi, ketemu sama komisi atau pimpinan DPR, sampaikan aspirasi, pasti kita akan mendukung. Kemudian penjelasan kalau ada oknum polisi berpihak kepada pasangan calon, di dalam kita sudah jelas posisi Polri adalah netral dalam pilkada ini. Nah, sanksinya pasti ada sanksi kalau ada yang sampai ketahuan berpihak, apalagi nyata-nyata. Kita memiliki kode etik di internal kita, kita memiliki juga aturan-aturan internal lain, jadi bisa kita periksa dengan kode etik kita. Kalau itu ada pidananya, bisa kita juga terapkan pidana kepada anggota, karena anggota Polri juga tunduk pada peradilan umum. Kemudian kalau seandainya melanggar kode etik, bisa sanksinya, bisa dipecat, bisa juga kemudian didemosi, bisa juga tidak diberikan kesempatan sekolah, bahkan bisa dihukum penjara disiplin. Kalau berat 21 hari. Nah, saya kira kita sudah memiliki mekanisme itu, Bu. Untuk senior kami Pak Weniwaro, Pak, ya terima kasih Pak. Ini kami dorongannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan melalui dialog dan komunikasi. Saya kira ini memang kami lakukan juga Pak pada saat 14 Oktober 2012 ini, juga melalui komunikasi yang sangat intens kepada berbagai pihak. Jadi mungkin masyarakat melihatnya aman damai begitu saja, tapi itu sebetulnya bukan take it for granted. Ini sesuatu yang memang dikelola dan dilakukan banyak sekali pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga akhirnya membuahkan kesepakatan-kesepakatan. Ini yang kita kerjakan Pak. Kami juga belajar dari Bapak sebetulnya Pak. Kemudian dari Mas Adis tadi sudah pengaman Natal dan Tahun Baru. Kemudian alokasi anggaran tadi sudah kami sampaikan tadi Pak. Alokasi anggarannya 376 miliar tadi untuk dua jenis kegiatan itu. Masalah heli tadi sudah kami sampaikan. Ini biar kelihatan serius, karena memang serius masalah itu. Kemudian juga dengan heli itu kita juga bluff sebetulnya, bluffing bahwa kita negara siap, aparat siap dan serius. Karena saat itu kalau ngotot di Jalan Tamrin dan Sudirman, kami sudah siapkan CB lain. Kalau ngotot sampai Jalan Tamrin dan Sudirman, maka kita akan kunci habis semua wilayah. Dan kita akan paksa untuk berangkat pun kita akan tangkap, kira-kira begitu, supaya Jakarta tidak tumpah. Tapi ya termasuk bluff tadi, heli-heli tadi, maklumat dikeluarkan segala macam, dia serius. Dan akhirnya kan bisa teman-teman GNPF yang memang niatnya baik karena untuk ibadah, ya mari kita salurkan dengan cara yang benar gitu kan, di kanalisasi di Sudirman gitu, ya di Monas. Kemudian ada beberapa memang teman HMI yang kemarin sudah diproses pada waktu 4/11, saya kira sudah kita selesaikan tadi, di antaranya dengan cara tadi karena mereka mau sekolah, mau kuliah, ya otomatis kita ada rasa kemanusiaan juga. Kemudian untuk Pak Herman Heri, masih ada Pak ya. Untuk Pak Herman Heri Pak, kami terima kasih banyak Pak. Ini dukungan-dukungan dari Pak Herman Heri mengenai langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Saya setuju untuk korban dari Polri yang 4/11. Ini nanti mungkin saya minta kepada Pak Wakapolri untuk dipilih mana yang kita naikkan KPLB. Tapi saya kira itu penting sekali,
supaya ini kelihatan negara. Memang kita ada berikan dukungan sebetulnya, bantuan, santunan, lain-lain. Tapi kalau terutama yang gegar otak, yang ketusuk maki bambu runcing itu jebol pinggangnya, saya pikir dia udah berbakti kepada negara, perlu diberikan kenaikan pangkat luar biasa.